Masih bersama kami di Presisi Utama, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Gedung Putih berharap hari pemungutan suara di Indonesia berjalan lancar. Sementara di tanah air, film Dirty Vote menyebab dugaan bagaimana birokrasi dan fasilitas negara digerakkan untuk mengamankan kepentingan politik. Dan berikut laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal. Jelang pemungutan suara di tanah air, Gedung Putih berharap yang terbaik untuk pesta demokrasi di Indonesia. And we want them to have a free and fair election, and we want the aspirations and the votes of the Indonesian people to matter. Dia menegaskan kembali hubungan Indonesia dan AS sebagai mitra strategis. Amerika Serikat dan Indonesia adalah mitra diplomatik sejak 1949 dan keduanya dekat karena sama-sama negara demokrasi. Amerika Serikat adalah demokrasi terbesar kedua dengan 330 juta penduduk, sementara Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga dengan 270 juta penduduk. Namun situasi di Indonesia memanas setelah rilisnya film dokumenter Dirty Vote yang membeberkan rentetan dugaan pengerahan birokrasi negara untuk melanggengkan kekuasaan jauh sebelum Pilpres 2024. TKN Prabowo Gibran dalam konferensi pers yang digelar hanya beberapa jam setelah peluncuran film menyatakan film itu sebagai fitnah. Bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. 3 akademisi hukum tata negara yang ditampilkan dalam Dirty Vote adalah 3 tokoh yang 1 dekade lebih mencermati perkembangan demokrasi, yaitu Kepala Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dosen Universitas Andalas Dr. Ferry Amsari, serta dosen Sekolah Hukum Jentera yang juga kandidat Dr. Bivitri Susanti. Mereka membantah film tersebut menjatuhkan salah satu paslon. Karena kan kalau diperhatikan dalam film itu nggak ada satupun kami menyebut atau menjelek-jelekan salah satu paslon. Bahwa ada paslon yang punya relasi dengan kekuasaan yang kami kritik, ya mau nggak mau, masa kita mau sembunyikan, kan nggak mungkin. Karena faktanya memang ada di situ. Tapi ini memang nggak secara khusus dibuat untuk siapapun paslon secara khusus gitu. Ini mengkritik kekuasaan. Sutradara dan para akademisi menyatakan film itu sudah ditinjau oleh pengacara dan siap menghadapi tuntutan hukum. Pengamat mencermati penggunaan fasilitas negara untuk kampanye memang jadi perhatian dalam pemilu di seluruh dunia. There are international best practices around, right? Trying to make sure that where you can, that official resources aren't going into campaigning, and I think I think that's something that is I think that whether or not folks are restrained legally or not, I think it's something that folks are often, including this president, mindful about. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, Eva Mazreva, Taras Prameswari, dan Rere Wahyudi, VOA. Pencoblosan untuk pemilu RI di Amerika Serikat sudah dilakukan pada 10 Februari lalu. Sementara hasilnya baru dihitung bersamaan dengan pemilu di tanah air. Para WNI yang datang ke TPS sangat antusias ambil bagian, termasuk para mahasiswa dan pemilih pertama. Berikut laporan jurnalis VOA Yuni Salim. Meski jauh dari tanah air, warga negara Indonesia di Amerika Serikat senang bisa ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi Indonesia. Suasana kalau di Indonesia kan gitu, karena banyak sekali yang berpartisipasi jadinya benar-benar kerasa itu suasana pemilu. Tapi kalau di sini yang berbeda ya suasana yang tidak saya dapatkan itu. Cuma semangatnya sama sih bahwa kita kan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Di sini kayaknya prosesnya lebih lancar dan kondusif dan lebih cepat kayaknya. Gampang ya atau gimana, kayaknya merasanya lebih langsung lah, lebih direct. Sebagian pemilih adalah yang baru pertama kali mencoblos. It's very exciting. This is my first time voting, so it was also very confusing at first because I didn't know it was on paper. I thought it was going to be on computer, but it was exciting and I'm excited to see the results of the election. I'm 19 now, so when I was 17 there was no election or anything, and when I found out I got to vote this time, I was so excited. Bahkan yang terdaftar sebagai pemilih lewat pos hadir dan menyerahkan surat suara. Kalau datang in person tuh rasanya lebih kayak ada kerasa coblosnya gitu. Jadi lebih seru. Saya juga merasa sama sih, lebih seru gitu, lebih rame, banyak orang, rasanya kayak ya ini pemilihan umum. Menurut data dari masing-masing PPLN,
Partisipasi pemilih yang datang ke TPS bervariasi untuk masing-masing wilayah. Di Washington DC yang hadir untuk mencoblos 723 orang. Dari 1.200 lebih nama dalam daftar pemilih tetap. New York 1.309, dari DPT 2.500-an, Chicago 535, Los Angeles sekitar 600, San Francisco 405, dan Houston 541 orang yang mencoblos. Di TPS Washington DC, New York, Los Angeles, dan San Francisco, jumlah pemilih lewat pos jauh melampaui pemilih yang datang ke TPS pada hari H. Warga negara Indonesia yang mencoblos tidak hanya senang bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi di tanah air, tetapi juga sadar bahwa paslon pilihan mereka belum tentu menang. Untuk itu, mereka hanya berharap siapapun yang terpilih akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan menjadi pemimpin yang bisa membawa aspirasi semua rakyat, bukan hanya pendukungnya saja. Dan benar-benar hatinya buat Indonesia, buat rakyat, bukan untuk dirinya sendiri atau mungkin untuk golongan tertentu doang. Yang pasti memiliki visi nggak cuma untuk 5 tahun ke depan aja, tapi untuk jangka waktu panjang juga memiliki visi untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia sih. Tak ketinggalan harapan atas isu yang berkaitan kewarganegaraan yang menjadi perhatian banyak diaspora Indonesia di Amerika. Bisa dikatakan punya suami tapi kewarganegaraannya beda-beda, jadi agak bingung. Semoga bisa ada jalan keluar. Kalau saya sih maunya bisa ada duit kewarganegaraan. Seperti halnya di tanah air, tinta ungu di jari kelingking mereka menjadi pertanda warga telah memilih. Dan meski tak ada diskon bagi pencoblos dengan tinta ungu, seperti layaknya di tanah air, mereka bangga bisa tetap ikut menyuarakan pilihan mereka. Demikian laporan tim VOA. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.